Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amma ba'du. Wa qawlu ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang pertama saya ingin sampaikan puja, puji, serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya kita dapat kesehatan walafiat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat berkumpul dan bertemu pada bulan suci Ramadan ini. Bayangkan berapa banyak orang yang menunggu bulan Ramadan ini, namun takdir berkata lain. Mereka harus dipanggil oleh Allah sebelum tiba bulan Ramadan. Seharusnya kita bersyukur karena dapat bertemu dengan bulan suci ini. Dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan agar beribadah puasa selama 30 hari. Namun apa itu puasa? Apa pengertiannya? Dan apa syarat puasa tersebut? Kita tidak mungkin menjalankan ibadah puasa tanpa mengetahui atau mempelajari tentang puasa itu sendiri. Puasa ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Menurut penelitian, puasa dapat menetralkan racun dalam tubuh. Dan puasa ini juga sangat berpengaruh pada kehidupan kita, mau itu individu atau sosial. Dalam Islam, secara bahasa, puasa artinya adalah menahan. Contohnya adalah kita bersabar. Seperti fulan itu sedang dimaki-maki oleh orang lain. Lalu fulan mengadu kepada gurunya. Lalu gurunya bilang kepada fulan, "Wahai fulan, bersabarlah engkau." Nah, itu bisa dikatakan puasa secara bahasa. Namun ada juga puasa secara istilah. Secara istilah, puasa adalah menghindari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lalu, apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu ada dua jenis. Yang pertama adalah membatalkan puasa tersebut, dan yang kedua adalah membatalkan pahala puasa tersebut. Yang pertama itu adalah membatalkan puasa tersebut. Sebetulnya banyak yang dapat membatalkan puasa. Kurang lebih yang saya tahu adalah ada 10. Salah satunya adalah masuknya sesuatu kepada lubang yang terbuka, seperti makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Jelas, karena puasa ini ditujukan kepada orang Islam. Namun orang murtad ini sudah tidak Islam lagi, jadi puasanya tidak sah. Lalu tadi pengertian secara istilah ada terbit fajar. Apa itu terbit fajar? Terbit fajar itu kalau sekarang itu bisa disebut subuh, dan terbenam matahari maghrib. Dengan niat tertentu. Niat-niat puasa itu banyak. Namun yang sering kita ketahui adalah niat puasa Ramadan, yang niatnya adalah
nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardolillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa Ramadan. Ada juga niat puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, lalu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam puasa? Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Dalam syarat wajib puasa ini, kita diharuskan menjadi orang Islam terlebih dahulu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, puasa ini ditujukan kepada orang Islam dan ibadah yang khusus untuk orang Islam. Yang kedua adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang terkena kewajiban syar'i. Jadi seperti sahabat As-Salam ini yang sudah mengetahui atau mempelajari tentang puasa, kalian wajib berpuasa. Yang ketiga adalah kuat berpuasa. Jikalau kalian tidak kuat di siang hari, maka berbukalah. Yang keempat adalah sehat. Orang sakit itu tidak diwajibkan berpuasa. Kewajibannya gugur. Dan yang kelima, yang terakhir adalah iqomah. Apa itu iqomah? Iqomah adalah orang yang berdiam diri di rumah. Jadi sedang tidak berpergian. Nah, lalu ada juga syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini bila tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Apa saja? Yang pertama adalah seperti syarat wajib puasa adalah Islam. Yang kedua adalah akil. Apa itu akil? Akil adalah orang yang berakal. Jadi mohon maaf, orang gila itu tidak bisa berpuasa karena puasanya tidak sah. Yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Ini ditujukan untuk kaum perempuan, karena kita sebagai lelaki tidak mengalami yang namanya haid dan nifas. Yang kelima adalah mengetahui waktunya. Jadi waktu berbuka kapan, waktu sahur kapan, kita harus mengetahui waktunya. Kalau tidak mengetahui waktunya, maka puasanya tidak sah. Lalu ada rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama tadi niat. Yang kedua adalah menghindari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan yang ketiga ini adalah saim. Apa itu saim? Saim adalah orang yang berpuasa tersebut. Lalu selanjutnya adalah dalil puasa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf bila saya banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.